bahwasanya kami mahasiswa menolak Rohingya di Aceh. Sebagai lambang perlawanan, sebagai simbol perlawanan. Hukum ya. Jadi film-film deh. Masih miskin masyarakat kita. Ya, kekhawatirannya takut kejadian kayak di Malaysia, Bang. Ini anggota UNHCR malah senyum-senyum lagi. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas Rohingya lagi. Masih Rohingya. Nah, jadi Rohingya kali ini ada yang bikin gua berdebar-debar gitu. Apa? Mahasiswa guys, mahasiswa ini ngedemo gitu. Demonya bukan tanggung-tanggung. Biasanya kita tahu nih, mahasiswa berdemo pertama itu di pinggir jalan. Nggak dianggap sama pemerintah. Gedung gubernur Aceh nggak ditanggepin. Rohingya masih ada. Terus mahasiswa demo di Bupati Aceh masih nggak ditanggepin sama Bupati. Akhirnya sekarang mereka nyerang guys. Wow. Mari kita tonton, gak usah lama-lama. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik subscribe jangan lupa juga untuk kalian like, comment, share, aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu notifikasi saat video ini diupload. Nah, buat teman-teman yang pengen mendukung ataupun mensupport channel ini, teman-teman bisa lakuin aja super thanks yang di bawah ada tulisan love itu. Nah, kalian tulis komen aja di situ, nanti di akhir video super thanks dari kalian pasti kita bakal bacain. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini pertama Badan Eksklusif Mahasiswa ya, demo nih di gedung. Oke, pertama nih, ini kita sebelum masuk ke proses tawuran, kalian harus tahu dulu awalnya mereka itu nggak langsung ke pengungsi gitu, nggak langsung teman-teman, nggak langsung ke Rohingya. Mereka tuh demo di pemerintahan dulu. Kita lihat videonya dan kita lihat alasannya ngedemo kenapa. Mahasiswa Universitas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syah Kuala menyerahkan sejumlah kerupuk kepada pemerintah Aceh. Hal ini dijadikan sebagai simbol kritikan atas kinerja pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan di Aceh saat aksi demo pada Jumat 22 Desember 2023 di halaman depan kantor Gubernur Aceh. Mursalin selaku koordinator lapangan aksi mengatakan bahwa kerupuk merupakan sebuah kiasan untuk menggambarkan kondisi pemerintah Aceh yang dinilai rapuh, garing, dan melempem. Perlawanan, sebagai lambang perlawanan, sebagai simbol perlawanan, kami hadirkan sebuah Kerupuk. Kerupuk filosofinya adalah terasa renyah, terasa garing, terasa enak. Akan tetapi ketika diingin, angin yang keluar, angin rasanya. Begitu juga pemerintah Aceh dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan. Hari ini begitu kompleks permasalahan yang ada di Aceh. Begitu banyak permasalahan yang timbul di Aceh. Tapi pemerintah hanya memberikan jawaban-jawaban penenang, jawaban-jawaban garing. Oke, benar. Untuk masyarakat. Maka pantaslah hari ini kita sandingkan pemerintah Aceh dengan kerupuk. Alasan kedua, kerupuk ini rapuh, Bapak sekalian, rapuh. Melihat kasus Rohingya, kami melihat bahwa pertahanan Indonesia rapuh. Serapuh kerupuk ini. Iya, rapuh. Maka jatuh di Rohingya bisa masuk. dengan seenaknya hari ini, Rohingya masuk ke sini. Yang ketiga, kerupuk hari ini, ketika didiamkan terlalu lama, dia akan melempung ke bawah. Begitu juga pemerintah kita hari ini, terlalu lama, terlalu berlarut-larut dalam berbagai permasalahan. Selain kerupuk, hadiah kedua Apalagi yang kedua? ingin diberikan BEM-USK adalah sebuah buku yang berisikan catatan-catatan merah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh. Namun buku ini hanya akan diberikan jika PJ Gubernur menemui masa aksi secara langsung. Harapan utama kami berjumpa PJ Gubernur, karena nextnya kami akan juga kasih hadiah berikutnya, yaitu ada buku rekomendasi ataupun buku catatan-catatan merah PR dari pemerintah Aceh yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh berikutnya supaya permasalahan-permasalahan yang selalu terjadi tidak usah terjadi lagi di tahun depan. Oke.
Gokil banget ya mahasiswa, dan ini pinter banget. Gua nggak expect kalau kerupuk itu adalah pemerintahan Indonesia, yang dimana kalau kita tekan kerupuk itu mudah rapuh, sama dengan Indonesia, mudah kasihan gitu ya pemerintah Aceh, dan takut dengan PBB gitu. Wah keren banget sih ya filosofinya itu loh. Gua nggak expect sama kerupuk ya. Nah ini awal mulanya, dan setahu gua teman-teman, setahu gua sih mahasiswa ini ngasih waktu buat Rogia. Itu ada videonya yang dimana, tapi gue cari nggak ketemu. Udah berjam-jam nyari videonya nggak ketemu. Itu muncul di FYP gue kalau nggak salah. Maaf ya kalau misalnya salah, tapi ini muncul di FYP gue bahwasannya mahasiswa ngasih waktu 1 hari buat Rogia tinggal di Indonesia. Nah mungkin karena 1 hari ini nggak terjalan, akhirnya mahasiswa langsung ke penampungan orang Rogia. Kita coba lihat video penampungannya diserang seperti apa. Oh, belum diserang ya, tapi ini kita masih lihat dulu tahap awalnya. Mereka turun ke jalan dan ini rame banget. Aksi. Gue inget banget zaman-zaman mahasiswa ya. Tolak Rohingya. Nah, mereka langsung ke penampungan tuh, teman-teman. Gokil. Lanjut. Nah, aksi demonstrasi mahasiswa usir Rogia dari Bandar Aceh tanggal 27 bulan 12 tanggal 23. Dan itu malam ini, teman-teman. Gua ngereactionnya malam ya, malam. Dan itu tidak diikutin laki-laki aja, tetapi perempuan. Kita lihat videonya perempuannya. Perempuan Aceh ya. Wow. Tuh, mahasiswa-mahasiswa yang cewek pun ikut masuk ya, teman-teman. Mengepung. Kira-kira ada indikasi itu, maka silakan mundur. Udah kayak pasar ya. Ramai kali ini. Oh, ini tempat penampungannya ya. Masih banyak lahan kosong ternyata. Waduh. Kok gue yang takut? Oke. Mereka masuk. Oke. Kita lanjut ya. Bentar. Di sini gue pertanyakan adalah, gue kan tinggal di daerah Lampung ya. Kalau di Lampung kan almetnya itu, alma maternya itu beda-beda warnanya. Ini kok cuma hijau semua ya? Apakah satu kampus? Coba dong yang tahu ya. Dan kita lanjut lagi, next. Oke, ini udah mulai masuk mahasiswanya. Mulai nyerang. Mulai mengepung ya. Bu, ditimpuk apa tuh ini, timpuk? Anjay. Kasihan bah. Cewek semua, mana yang cowok? Bentar. Sorry ya, gua stuck dulu. Kok di sini nggak kelihatan yang cowok ya, teman-teman? Yang cowok. Oke. Kedatangan mahasiswa untuk mengusir pengungsi Rogia membuat anak-anak dan perempuan menangis ketakutan. Oke. Di mana yang cowok? Oke. Gila suaranya tuh. Kalau gue pakai headset ya, suara tangisan orang Rogia itu kuat banget. Oke, kita coba baca komen dulu ya. Yang masih belum paham dan masih kasihan, tolong lihat di negeri tetangga kita Malaysia bagaimana pengungsi Rohingya setelah dikasih hak kasih. Nah ya, sebenarnya gue kasihan. Gue manusia dong. Gue masih punya rasa kasihan, tetapi ini emang harus dilakukan gitu ya. Biar apa? Ini buat ngasih ketekanan untuk ke pemerintah dan orang Rohingya bahwasannya di Indonesia tidak terima Rohingya. Gue tetap setuju dengan aksinya, tapi gue namanya manusia, gue masih punya rasa kasihan. Oke, next. Kalau boleh tahu, apakah kebijakan Pak Jokowi saat ini begitu banyak pengungsi Rohingya berdatang? Yaitu kebijakan Pak Jokowi ini tindakan TPPO gitu, tapi
ya dari pihak pemerintah nggak ada tindakan sampai sekarang. Dan Nek, nggak seriusnya Rogia ini asalnya dari mana? Serius nanya, soalnya aku nggak tahu. Ya ampun, berapa episode lah gue buat ya masih ada pertanyaan kayak gini. Itu tuh Rogia itu berasal dari Myanmar, nggak perlu gue jelasin lagi ya. Nggak tega sebenarnya dengar suara ibu dan anak kecil nangis. Sama Mas Arya, sama kita kan manusia, cuma ya satu hal, gue ngedukung juga mahasiswa kayak gini ini biar makin tekanan pemerintah gitu. Sama orang Rogia tahu Indonesia tidak menerima ya ilegal ataupun imigrasi. Sedangkan ini bukan tanah kalian, tangisan dan teriakan kalian tak akan menimbulkan rasa empati di hati kami. Oke, ini nangisannya ya, direkam saat mereka nangis. Udah kayak di film-film bah, ibu-ibu yang baju pink. Oh, itu yang cowoknya di sampingnya. Oke, ini pas lagi live ya. Jujur sih sebenarnya Indonesia itu bukannya nggak mau nerima kalian gitu Rogia, sebenarnya enggak. Cuma Indonesia itu udah makin pinter, internet udah di mana-mana. Indonesia itu belajar juga dari jejak digital apa yang kalian lakukan. Satu, kalian tinggal di Aceh, itu memberikan respon buat masyarakat Aceh yang kurang baik gitu dengan kalian datang ke Indonesia. Dari tahun 2020-an ya, 2017 itu masyarakat Indonesia kurang suka dengan kalian karena perilaku kalian ya yang dibuat masa lalu. Kedua, perilaku saudara kalian yang tinggal di Malaysia. Ya, jejak digitalnya seperti apa di Malaysia. Nah, jadi Indonesia ini udah makin pintar dengan adanya internet. Jadi ngelihat nih, loh kok kayak gini gitu. Udah diterima di Malaysia, loh kok gini. Kayak hal-hal keributan, buang sampah sembarangan. Terus di Malaysia itu ada kayak minta hak tanah yang dimana di pasar kalian berjualan. Nah seperti itulah ya yang membuat Indonesia geram gitu. Oke, kita lanjut next. Para pendemo membawa Pak pengungsi Rogia ke kantor Kemenkumham. Kantor Kemenkumham menggunakan truk. Ini tulisannya gimana sih? Oh, ini nangis ya dia, ibu ya. Yang sabar ya Bu, kita gak akan menyakitimu kok, cuma ini buat tekanan aja ke pemerintah ya. Aduh, ada kecil guys, ini pemerintah harus cepet loh tindak. Wih, rame banget ya. Oke, bener-bener ya, kau lihat tuh, setiap pinggir jalan diawasi sama mahasiswa, takut ada yang kabur kali ya. Sabar ya Bu. Ini cuma peringatan buat pemerintah. Dan kalian juga pengen ditaruh di kantor Kemenkumham. Oke, tapi tadi kita lihat polisi pun di sini kita tidak lihat kok nggak ada polisi ya di sini. Mungkin polisi juga takut gitu ya dengan mahasiswa. Next. Kita hari ini menolak etnis Rohingya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasanya ada dugaan kuat TPPO ya, yang jaringan tindak pidana perdagangan orang, dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Maka oleh itu bahkan pihak Kapolda Aceh juga menyampaikan bahwasanya ini adalah kejahatan internasional. Maka oleh itu kami mahasiswa hari ini yang tergabung dari jadi polisi yang tadi kita lihat itu tidak bertindak karena mereka juga bingung gitu ya, mau gimana gitu. Ini mau dilindungi tapi mereka ditetapkan sebagai TPPO gitu ya. Itu perintah atasannya ya, Kapolda. BTW yang belum nonton, kalian bisa nonton video itu. Ini ngebahas Kapolda Aceh ya. Beberapa kampus di Aceh, baik itu Unaya, Al-Wasliyah, Unmuha, BBG, kampusnya beda-beda. Dan kampus lainnya menggelar aksi menyatakan sikap bahwasanya kami mahasiswa menolak unik ya, Rohingya satu warna. Ya, tadi kan alasannya dibilang ada membuat kegaduhan. Bisa disebutkan kegaduhan seperti apa? Kegaduhan sesama masyarakat hari ini karena menolak.
sekarang bisa kita lihat hampir di seluruh wilayah yang ada Rohingya pasti masyarakat menolak. Dan itu membuat kegaduhan sesama masyarakat. Dan itu maka alasan itu kita menolak kehadiran Rohingya. Kenapa dibawa ke sini? Karena secara tidak langsung seharusnya yang bertanggung jawab penuh dan yang berada di garda terdepan dalam hal Rohingya ini ialah Kemenkumham dan Imigrasi. Kita lihat hari ini, imigrasi tidak bersuara terhadap Rohingya. Tapi ini sebelumnya tahu nggak background mereka, kenapa mereka terdampar kemari? Sebelumnya ini kawan mahasiswa tahu nggak? Iya, kalau Jadi kan berbicara mereka juga korban Iya, yang terusir dari korban. negara mereka. Gimana nih? Jadi pengungsi Mahasiswa ini. menjawabnya. Mohon maaf Bang, hari ini yang dikatakan mereka terusir itu terusir dari mana? Dari Bangladesh atau dari Myanmar? Bukannya mereka ada camp di sana. Nah, barusan itu ada konfres dari Kapolresta Banda Aceh mengatakan bahwasanya itu ada tekong loh Bang, yang penyelundup untuk memasukkan Rohingya ke sini. Jawabannya Berarti benar, sudah bagus, menjadi bagus. permainan yang meraup untung, Iya. yang katanya per orang itu 14 juta. Ya, berarti kan sebetulnya mereka ini juga korban ya, korban dari Iya, agen itu ya. korban. Ya, Ya. itu terserah lah Bang. Yang intinya hari ini kita meminta mereka itu dipulangkan ke camp mereka. Begitu. Berarti tuntutannya mau di itu ya, Iya. pulangkan ke tempat asal ya. Mungkin Korla bisa dijelaskan kalau memang tidak ada sikap apa-apa oleh Kemenkumham apa nih yang akan dilakukan? jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Nah, kalau untuk Rohingya sendiri ini akan diarahkan kemana nih kira-kira? Kalau saran Ya, dari mahasiswa? ya terlepas lah, yang penting kan kita hari ini masyarakat dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan di Aceh. Dengan siapa? Pak? Dewa Rizal. Dengan Saya namanya. dengan siapa yang? Muhammad Kalis. Kasih ya, Muhammad Khalid. Kita Nggak bisa kata apa-apa lagi ya. Kata-katanya udah bagus banget ke mahasiswa ini. Kita coba masuk ke kolom komentar aja. PKS yang membawa Rohingya dan Anies Baswedan, tolong jawab diusirnya kemana? Usirnya itu ke kantor ini ya, Kemenkumham. Tadi dia bilang Rohingya mau ikut pemilu untuk bantu suara Anies bang. Bu Retno Menlu sudah menyatakan bahwa kita Indonesia boleh menolak Rohingya. Iya bener sih, pantesan polisi juga tadi nggak bertindak ya. Ya karena emang kagak ada perintah dari atasan buat mempertahankan Rohingya. Menarik. Next. Saat ini Nah, ini ya dibawa ke sini ya. Sudah diarahkan ke Kantor Kemenkumham Aceh, sementara ditampung di halaman kantor Kemenkumham Aceh. Kemenkumham. Mereka sementara ditempatkan di pintu masuk di parkiran. Ini ya, jadi orang Rohingya itu ditampung di kantor Kemenkumham. Gimana menurut kalian? Ini kan cuma dipindahin aja. Dan kenapa nggak pindahnya ke ini ya, ke kantor UNHCR aja gitu, biar mereka yang rawat. Kan di sana banyak tuh ya orang-orang yang peduli dengan Rohingya. Tapi kita lihat respon dari Kemenkumham ini besok tuh kayak gimana gitu ya. Tanggapannya gue penasaran sih tentang Rohingya ini ditaruh di halaman mereka. Pasti risih bang. Dan ini kalau nggak salah bapak ini muncul lagi ya. Ini salah satu anggota UNHCR. Ini semua pemerintah terkait, stakeholder terkait, tapi kita lagi menunggu. Bahkan warga pun nolak loh, ya warga pun nolak gitu. Nggak hanya mahasiswa tapi warga Aceh pun nolak. Kita coba baca, ini maksudnya apa sih? Udah jelas-jelas warga dan masyarakat menolak, masih saja ngeyel. Orang biasanya bikin masalah saja, giliran di demo barusan bilang macam-macam inilah itulah. Kita dengerin. Berapa hari Pak? Kami tanya berapa hari? Berapa harinya? Tadi Pak yang pasti ya? Yang pasti. Mungkin dalam 2-3 hari. Sekarang begini, dalam 2-3 tidak hari mungkin. mereka saja. Jangan nanti Bapak tanggung jawab, ada masalah lain lagi. Karena ini masih ada Pak di laut. Ini masih ada lagi nih Pak. Jangan saya yang di luar. Jangan disuruh saya tanggung jawab. Dari awal. Ini anggota UNHCR malah senyum-senyum lagi. Ingat bener gue di video sebelumnya ditanya wawancara pakai bahasa Inggris padahal dia bisa bahasa Indonesia. Yeah. So far what we do is that we Dan Gampung juga meskipun karena dalam ini
Forkopimda sudah menunjuk tempat di mana, cuma karena jalan tidak siap tempatnya ada perbedaan, maka untuk sementara ini saya tanya berapa hari Pak? Pak asisten katakan kepada saya 2-3 hari. Maaf Pak, sebelumnya kalau memang 2-3 hari pastinya berapa hari? 2 hari kah atau 3 hari kah? 5 hari jangan kalau bahasa 2-3 hari. Ngaret pasti ya, ngaret ya. Ini yang barusan gua bahas ya. Nyebelin banget sumpah orang ini ya. Ini adalah salah satu anggota UNHCR. Kalau yang belum tahu, dia adalah salah satu anggotanya ya. Nah, ini tentang pendapat dari mahasiswa tadi bahwa Kapolda bilang mereka ini dari penyeludupan ya. Kita coba dengerin. Sudah jelas. Kalau penyeludupan manusia yang dirugikan adalah negara Republik Indonesia. Penyeludupan karena ya. mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang-orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR. UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa-bahasa Bangladesh sana. Artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata, tapi UNHCR juga harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana. Ini saya kecewa Bang, kecewa sama para. Kita punya angkatan laut, punya air, punya semua ya gitu. Kenapa waktu di tengah jalan nggak dicegah? Kenapa harus sudah masuk kita ribu-ribu ya ada ribu kita semua kan gitu. Tapi andai kata di tengah laut sudah dicegah atau masuk lagi. Nggak perlu kita terima orang tua lah. Kita masih miskin masyarakat kita. Kalau kita terima kan kita tambah susah. Andai kata pemerintah ada dana untuk mereka, lebih bagus kita bagi untuk masyarakat miskin kita, gitu aja. Pak, ini dari sekarang ini orang ini harus pindah. Oh, ini video dokumentasi ini ya, penolakan warga Aceh berarti ya. Gue belum nonton videonya. Pokoknya jangan ada di sini lagi. Berarti untuk penanganan sementara ini juga dari desa ini nggak mau sediakan tenda lagi ya. Kalau masih ada mereka bilang dalam detik ini harus pindah. Bukan masalah tentang kemanusiaan, bukan. Kalau kemanusiaan kita orang Aceh membantu Palestina pun miliaran. Kita orang Aceh kan gitu. Kekhawatiran terbesar kita apa sih Bang? Ya kekhawatirannya takut kejadian kayak di Malaysia Bang, itu tuh Bang pedomannya karena patokannya kurang kayak gitu. Patokannya Malaysia ya? Itu Bang, nanti diminta lagi hak tanahnya kan gitu. Kan kita takut, capek nenek moyang kita dulu memperjuangkan negara Indonesia ini. Apalagi Nanggro Aceh Darussalam yang diperjuangkan. Menghukum takut sendiri. Ya kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti satu hari jadi loser. Tapi kalau itulah dari mahasiswa yang bilang tadi, ini Kapolda udah bilang penyelurus warga Aceh pun udah nol. Kenapa Rohingya harus dipertahankan gitu? Ini malah jadi konflik nih ya. Gue takut kenapa-napa gitu dengan orang Rohingya. Harusnya pemerintah cepat bertindak ya. Kasihan gitu, udah jadi korban TPPO tapi pemerintah nggak bergerak buat mindahin mereka. Bukan solusinya, bukan mindahin ini ke provinsi yang lain, bukan. Itu bukan solusi, itu nambah masalah ya. Pulanginlah mereka. Kita kan punya kapal ya yang besar ya. Silahkan naikin kapal itu ya, 1.000-2.000 cukup lah ya. Kapal kita yang besar, kapal Ferrari kalau nggak salah ya. Naikin itu aja udah. Kalau mereka bilang kapalnya rusak gitu, salah ya. Oke, mungkin itu aja ya. Kita coba masuk ke kolom komen ya. Komen di YouTube di video sebelumnya. Kita 3 top komen bakal kita bacain. Oke, komen terbanyak like-nya ada di 24 dari @Deskasbak8901. Saya mendukung rakyat Aceh yang harus memerangi imigran gelap karena pemerintah tutup mata. Nah, saya pun gitu ya. Karena pemerintah tutup mata, mahasiswa ini pun bergerak gitu. Oke, next ada 20 like dari @user_nb5dr5dv8o. Heran orang luar bisa masuk begitu saja ke wilayah kedaulatan NKRI. Pihak keamanan bilang demi kemanusiaan. Itu sah aja pembelaan, jawabannya gitu. Terus dibalikan kalau masalah rempah, terus dibalikan kalau masalah rempeng aparat bertindak gak kemanusiaan. Mereka tegas ngusir padahal yang diusir warga NKRI sendiri. Dari Rosmir Partini 5336. Betul itu Pak Prabowo, mantap. Oke, ini apa nih? Ini rame-rame ini ada apa nih ya? Buat komen. Kita dukung Pak Prabowo jadi Presiden RI 2024. Oke, gua nggak ikutan masalah mencoblos ya. Dan tuh hak kalian mau milih siapapun.
dan saya tidak ikut-ikutan. Ya semoga masalah Roja ini cepat-cepat selesai sih ya. Kita udah lihat sendiri ini udah nimbulin konflik kayak gini, mahasiswa udah turun ke jalan memperingati pemerintah. Mahasiswa itu artinya bisa bertindak gitu ya, karena lambatnya pemerintah. Ibaratkan pemerintah seperti kerupuk yang disampaikan mahasiswa tadi. Aduh, ya mungkin gua di sini undur diri dulu. Sebelum undur diri gue mau ucapin terima kasih dulu gitu kan. Terima kasih dulu nih buat 278 komentar yang masuk. Gercep-gercep nih ya. Thank you banget guys ya. Wah, dan sorry banget gak bisa semuanya gua bacain karena waktunya terbatas. Thank you banget yang sudah komen. I love you guys ya. Oke, gue Fali undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.